Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Malam ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah lama sekali tidak kita lakukan karena belum settle ya, belum begitu genah gitu ya di rumah, jadi tertunda-tunda, dan alhamdulillah pada malam ini kita bisa lanjutkan dengan membaca surah Al-Qari'ah, karena terakhir saya lihat di rekaman di YouTube itu yang terakhir itu adalah Al-Adiyat ya. Adiyat, maka hari ini kita membahas tentang Al-Qari'ah. Untuk itu mungkin ada yang ingin membaca surah Al-Qari'ah ini dengan terjemahnya. Baik, saya baca saja, Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Terjemahannya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangannya atau kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Oke. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Andre. Surah Al-Qari'ah. Ya, Suratul Qari'ati, ini di sini. Suratul Qari'ati Makkiyatun. Surah Al-Qari'ah itu termasuk dalam surah Makkiyah. Ya. Makkiyah definisinya masih ingat kan? Surah yang diturunkan sebelum hijrah. Jadi cut off-nya itu hijrah. Wahia tatahaddatsu 'anil qiyamati wa ahwaliha. Bercerita tentang surah Al-Qari'ah ini bercerita tentang hari kiamat dan huru-haranya. Ya. Wal akhirati, ya, wal akhirati, anil akhirati. Jadi dari bacanya itu anil qiyamati wa ahwaliha. Ini wa anil akhirati wa syadaidiha, dan dari hari akhirat dan kesusahannya, kesulitannya, ya. Wa ma yakunu fiha min ahdatsin wa ahwalin 'idhamin, dan apapun yang terjadi pada hari kiamat itu termasuk huru-hara yang besar, ya. Ka khurujin nas minal qubur, misalnya seperti keluarnya manusia daripada kuburan. Maksudnya dibangkitkan, bukan yang jadi-jadian tuh Pak Andre ya, tapi yang apa namanya hari berbangkit itu ya. Wantisharihim fi dzalikal yaumir rahim kal farash al mutatayir, ya. Dan intisar itu tercerai berainya mereka, ya, di hari tersebut
ya, hari yang menakutkan itu, kal farashil mutatayir, seperti laron yang berterbangan, ya. Al muntashir huna wa hunaka, jadi tersebar, berterbangan kemana-mana, sana dan ke sini gitu ya. Laron itu kan nggak tentu arah kalau terbang malam, coba lihat itu. Kemana-mana dia. Kayak nggak ada tujuan. Ya. Yaji'una wa yadhhabuna ala ghairi nidhamin min syiddati hayratihim wa faz'ihim. Ya, mereka datang dan pergi ya, tanpa ada nizam. Nizam itu keteraturan. Ya. Nggak beraturan, min syiddati hayratihim. Nah, kalau laron dia tercerai-berai, kemudian tidak beraturan terbangnya, itu bukan karena apa-apa, tapi karena memang naturnya seperti itu. Tapi kalau manusia pada hari kiamat itu disebabkan oleh apa? Min syiddati hayratihim, karena saking parahnya kebingungan dan kegelisahan mereka pada hari itu. Ya. Jadi ini salah satu topik bahasan di dalam surah Al-Qari'ah itu. Ya. Wa khatamatis suratul karimatu bidzikril mawazin. Surah Al-Qari'ah itu kemudian ditutup dengan menyebutkan timbangan-timbangan. Ya. Allati tuwazzanu biha a'malun nas, di mana amal manusia itu pada hari kiamat itu akan ditimbang. Wanqisamul khalqi ila su'ada wa ashtiyai, ya, hasaba thiqalil mawazini wa khifatiha ya. Dan manusia itu dalam surah itu dijelaskan dibagi kepada dua, ada yang as-su'ada, ada yang al-ashqiya. Ada yang berbahagia dan ada yang sengsara, ya. Bergantung kepada berat dan ringannya timbangan mereka. Wa summiyatis suratul karimatu bil qari'ati, dinamakan surah ini sebagai surah Al-Qari'ah li'annaha taqra'ul quluba wal asma'a bihauliha, ya. Karena hari kiamat itu menampar hati, menggoncang hati dan pendengaran dengan segala huru-haranya. Jadi Al-Qari'ah itu artinya memukul, ya, memukul, menggoncang. Oke, lanjut ke tafsirnya. Al-Qari'atu mal-Qari'atu. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Ai al-qiyamatu. Wa ayyu syai'in hiyal qiyamah. Nah, al-qari'ah, mal-qari'ah itu adalah pertanyaan. Kalau al-qari'ah itu adalah pernyataan, maka mal-qari'ah itu adalah pertanyaan. Diawali dengan kalimat atau kata ma ini. Ya, ma ini adalah kata tanya, ya, dalam bahasa Arab. Maksud dari pertanyaannya itu apa? Wa ayyu syai'in hiyal qiyamatu. Apa yang dimaksud dengan qiyamah itu? Ya. Innaha fil fadha'ati wal faqamati bihaitsu la yudrikuha khayalun. Hari kiamat itu dalam hal kengerian dan kedahsyatannya itu tidak bisa dibayangkan oleh khayal. Tidak bisa dibayangkan oleh khayal kita. Ya. Wala yablughuha wahmu insanin. Dan tidak juga waham insan itu, pikiran manusia itu sampai untuk memikirkan tentang hari kiamat.
fahiya a'zamu min an tawassafa aw tasawwara. Hari kiamat itu jauh lebih besar dari apa yang bisa kita sifatkan dan kita bayangkan. Maka itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya. Yang pertama tentu kepada Nabi Muhammad, ya. Pertanyaan itu. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat itu? Nah, kemudian summa zada fit tafkhim wat tahwil li sya'niha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kengerian, kedahsyatan dari hari kiamat ini dengan sebuah pertanyaan yang besar, ya. Pertanyaan yang menunjukkan bahwa jawaban itu adalah jawaban yang besar. Wa ma adraka mal qari'ah, dan apa yang engkau ketahui, ya, tentang hari kiamat itu. Ayyu syai'in a'lamaka ma sya'nul qari'ati fi hauliha 'alan nufus. Ya. Jadi apa yang engkau ketahui tentang urusan hari kiamat, ya, dalam hal huru-haranya atas manusia, ya. Nah, pertanyaan dengan menggunakan kaidah apa namanya? Gaya bahasa atau susunan kalimat wa ma adraka mal qari'ah ini itu menunjukkan bahwa apa yang akan dikabarkan itu adalah perkara yang besar, perkara yang tidak pernah terbayang oleh manusia, tidak sanggup dipikirkan oleh manusia. Itu. Innaha la tufzi'ul quluba fahasbu. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak hanya menggelisahkan hati saja, bal tu'atsiru fil ajramil azimah, kan tetapi juga memberikan pengaruh yang besar, menyebabkan perubahan yang besar di dalam benda-benda yang ada di dunia ini. Ya, misalnya fatu'atsiru fis samawati bil insyiqaq, maka kemudian hari kiamat itu menyebabkan langit terbelah, ya. Wa fil ardi bil zalzalati, dan menyebabkan bumi itu tergoncang, gempa, ya. Gempa, dan gempanya dahsyat sekali. Gempanya tidak seperti yang mungkin dirasakan oleh kita selama ini, gitu, ya. Mungkin skala Richternya itu sudah yang paling tinggi, gitu, ya, yang tidak bisa lagi tidak bisa lagi orang menyelamatkan diri. Itu yang seperti halnya di dalam surah Al-Hajj kalau tidak salah, Allah mengatakan inna zalzalatas sa'ati lasyai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar, ya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kata Allah. Saking dahsyatnya goncangan itu, ibu-ibu yang menyusui, ya, itu akan melepaskan anaknya, anak susuannya. Padahal dalam kondisi apapun, biasanya ibu itu akan terus mendekap anaknya untuk memberi perlindungan teraman untuk anaknya. Tapi ketika hari kiamat, saking dahsyatnya itu tidak lagi terjadi, ya. Tidak lagi terjadi, itu dilepas. Nah, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan orang yang hamil mengandung itu pun akan brojol, kata orang Jawa itu, ya. Nah, jadi itulah kedahsyatan zalzalah, goncangan hari kiamat itu. Wa fil jibali biddakki wan nasfi, dan hari kiamat itu juga menyebabkan gunung-gunung itu menjadi rata, ya, menjadi rata dan hancur.
Wa fil kawakibi bil intisar, dan menyebabkan kawakib itu bintang gemintang itu bil intisar akan jatuh, ya. Bisyamsi wal qamari bit takwir, ya. Dan menyebabkan langit dan bumi itu berjatuhan, ya, digulung. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat, itu kan. Ila ghairi ma hunalika, ya, tidak lagi pada tempatnya yang aslinya, ya. Qala Abu Sa'ud berkata, summiyatul qiyamatu qari'atan li'annaha taqra'ul quluba wal asma' bi fununil ahwali wal afza'. Ya, disebut hari kiamat itu dengan qari'ah karena memang dia mengguncang hati dan pendengaran, ya, dengan segala macam ahwal, huru-hara dan kedahsyatannya. Ya. Wa wada'a adh-dhahira mawdi'ad dhamir mal qari'atu ta'kidan litahwil. Ya. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mal qari'ah itu sebagai takkidan untuk menguatkan bahwa hari kiamat itu betul-betul membuat kepanikan yang luar biasa. Wal makna ayyu syai'in ajib hiya fil fakhamati wal fadha'ah. Ya. Apa yang sesuatu yang ajaib, ya, di dalam hal kedahsyatan dan kengerian. Nah, itu kemudian summa akkada haulaha wa fadha'ataha biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah juga menambahkan lagi, menguatkan lagi dengan pertanyaan berikutnya. Ini untuk menyatakan bahwa apa yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yang diulang-ulang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bibayani khurujiha min dairati ulumil khalqi. Allah menguatkan kedahsyatan hari kiamat itu dengan menjelaskan keluarnya pemaknaan hari kiamat itu dari pengetahuan makhluk. Ya, artinya beyond the knowledge of the creatures, gitu kan. Bihaitsu la takadu tanaluha dirayata ahadin. Ya. Yang sampai-sampai itu tidak bisa dinalar oleh seseorang pun, ya. Jadi nggak akan bisa kebayang. Kita membayangkan gempa, kita membayangkan tsunami, itu mungkin ya sudah sangat dahsyat, gitu ya, sudah sangat dahsyat. Akan tetapi hari kiamat itu jauh lebih dahsyat dari itu semua. Ya, jadi akal kita nggak nyampe. Wa ba'da hadha at-takhwif wa at-tashwiq ila ma'rifati syai'in min ahwaliha, dan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut, ya, dengan hari kiamat ini, ja'at tawdih wal bayan biqaulihi ta'ala. Ja'at tawdihu wal bayan biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan lagi dengan pernyataan ayat selanjutnya tentang bagaimana hari kiamat itu terjadi, ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Pada hari itu manusia seperti halnya laron yang berterbangan, ya. Dzalika yahdutsu indama yakhrujun nas min quburihim fazi'ina. Itu terjadi ketika manusia keluar dari alam kuburnya. Keluar dari alam kuburnya dalam keadaan gelisah dan bingung, ya, kaget.
Ka'annahum farashun mutafarriqun muntashirun huna wa hunaka. Seperti mereka itu laron yang terpisah-pisah bertebaran di sana dan di sini, di mana-mana gitu. Jadi mungkin kita bisa membayangkan di sebuah kuburan itu kemudian bangkit manusia itu dalam keadaan bingung dia. Ini hari apa gitu kan? Kenapa kita bisa keluar? Lalu mereka pergi ke sana, lihat orang panik semua gitu kan. Wah, luar biasa itu, kedahsyatan hari itu. Ya. Dan dahsyatnya, kebingungannya itu saja itu sudah merupakan siksaan bagi manusia sebetulnya. Ya. Yamuju ba'duhum fi ba'din min syiddatil faza' wal hirah. Ya. Lalu masing-masing orang kemudian berbaur dengan masing-masing dengan yang lain. Ya, maksud berbaur ini dia nanya ke sini, nanya ke sana gitu ya. Karena saking gelisah dan bingungnya tentang hari-hari tersebut. Qala Ar-Razi, berkata Imam Ar-Razi, bukan Ar-Razi yang itu ya Pak Sugiya yang ceramah di mana kemarin tuh. Buya Ar-Razi. Nah, Buya Ar-Razi ini Fakhruddin Ar-Razi. Imam ahli tafsir. Syabbaha ta'ala al-khalqa waqtal ba'thi hahuna bil farashil mabsuthi wa fi ayatin ukhra bil jaradil muntashir. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan metafor tentang makhluk yang manusia pada hari berbangkit ini dengan laron yang berterbangan, atau dalam ayat lain itu dengan bilalang yang tersebar di mana-mana gitu ya. Seperti belalang ya. Amma wajhut tashbih bil farash, adapun menyerupakan manusia pada saat itu dengan laron, li'annal farasha idza sara lam yattajih ila jihatin wahidah. Laron itu kalau dia sudah keluar ya, maka mereka tidak akan menuju satu tempat yang satu ya, menuju satu tempat yang sama dengan yang lainnya. Jadi bertabrakan kemana-mana. Bal kullu wahidatin minha tadhhabu ila ghairi jihatin ukhra ya, ila ghairi jihatil ukhra. Kan tetapi masing-masingnya itu menuju tempat yang berbeda dengan yang lain. Fadalla ala annahum idza bu'itsu faza'u. Maka ini menunjukkan bahwa manusia itu ketika dibangkitkan maka mereka akan seperti laron itu. Ya. Wa amma wajhut tashbih bil jaradi, adapun menyerupakan dengan belalang ya, menyerupakan manusia pada pada saat dibangkitkan itu dengan belalang, ini untuk menunjukkan banyaknya manusia pada saat itu. Banyaknya manusia pada saat bahwa fil kasrah ya, itu menunjukkan banyaknya manusia pada saat itu. Orang yang meninggal sejak Nabi Adam sampai akhir zaman itu dibangkitkan bareng gitu kan. Luar biasa banyaknya. Sekarang aja penduduk bumi berapa itu? Ada yang pernah ngitung atau tahu? 7 miliar kayaknya. 7 miliar. Wah, luar biasa. 7 miliar. Itu dalam berapa abad kita? 1500 itu baru kita aja ya. Umur dunia ini udah berapa kan? Itulah banyaknya. Yusbihuna ka ghawghail jarad yarkabu ba'duhu ba'da. Maka Allah mengumpamakan manusia seperti pada saat itu seperti belalang, sekumpulan belalang yarkabu ba'duhu ba'da.
Belalang itu kalau kebanyakan dia tumpang tindih, Pak. Iya kan? Tumpang tindih. Jadi yarkabu ba'duhu ba'da. Menindih sebahagian yang lain, sebahagian lainnya gitu. Sebahagian atas sebahagian lainnya. Fakadzalikan nasu, seperti itulah manusia, idza bu'itsu yamuju ba'duhum fi ba'din. Ketika dibangkitkan maka mereka akan tumpang tindih ya masing-masingnya. Kal jaradi wal fara, seperti belalang dan laron. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa tarakna ba'dahum yauma idin yamuju fi ba'din. Maka kami biarkan mereka manusia pada hari berbangkit itu tumpang tindih dengan yang lainnya ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan pada hari al-qari'ah itu, pada hari kiamat itu, gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang bertebaran gitu ya, seperti kapas yang bertebaran. Hadza huwal wasfus tsani, ini adalah sifat yang kedua dari hari kiamat. Min sifati dzalikal yaumil al-muhawwil, ay tasirul jibalu kasufil muntasar al-mutatayir. Pada hari itu gunung-gunung itu seperti as-suf. Suf itu kapas ya. Kapas. Jadi suf ini kata sebahagian para ulama, kata tasawuf itu diambil dari kata suf. Suf itu artinya wool. Wool itu kain yang kasar untuk dipakai oleh orang-orang sufi itu. Jadi kenapa tasawuf itu diambil dari kata suf ini, itu mencerminkan bahwa orang-orang sufi itu suka memakai pakaian yang kasar, yang sederhana, ya, yang tidak halus gitu ya. Gitu. Nah ini artinya wool, kapas, atau tadi diterjemahkan oleh Pak Andri bulu ya, ihnin itu bulu. Itu seperti halnya kapas yang berterbangan di angkasa, di atas gitu ya. Tatafarraqu ajza'uha wa tatatayaru fil jawi ya. Jadi tercerai-berai kapas itu yang kemudian dia berterbangan di langit, di udara. Terbangan di udara. Kemana angin bertiup itu kan. Nah, hatta takunu kasawfi al-mutatayir indan nadab. Ya, seperti halnya kapas yang berterbangan ketika dia tercerai-berai, terlepas itu. Qala as-Sawi, ahli tafsir, mufassir as-Sawi namanya, Imam as-Sawi, itu mengatakan wa innama jumi'a baina halin nas wa halil jibal tanbihan ala tilkal qari'ati as-sarat fil jibalil azimatis sulbah. Sungguhnya digabungkan antara keadaan manusia dan keadaan gunung. Kan ayat yang cerita tentang hari kiamat pertama itu adalah tentang manusia. Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Itu pertama tentang manusia. Yang kedua tentang gunung. Nah, maka digabungkan kata fasir yang kita baca ini, kitab tafsir yang kita baca ini, digabungkan keadaan manusia dan keadaan gunung, padahal kedua-duanya itu hal yang berbeda, itu tanbihan ala anna tilkal qari'ata, menunjukkan, memberikan perhatian ya, bahwa hari kiamat itu as-sarat fil jibalil azimatis sulbah, itu sangat menggoncang gunung-gunung yang besar dan kokoh itu. Hatta tasiru kas-sawfi al-manduf,
ma'a kauniha ghaira mukallafah. Sampai menjadi seakan-akan kapas yang berterbangan. Padahal gunung ini adalah bukan makhluk yang diberikan taklif syariat. Nah, ini ghaira mukallafah. Diberikan taklif syariat apa? Artinya gunung tidak harus sholat, tidak ditaklif dia. Tidak dibebankan beban syariat. Yang tidak dibebankan beban syariat itu digoncang habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan padahal gunung itu juga kokoh sekali, besar, pakunya bumi. Fa kaifa halul insani dha'ifi ya al-maqsudi bit taklifi wal hisabi. Nah, bagaimanakah lagi keadaan manusia yang lemah yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat, ya, yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala syariat wal hisab, dan juga perhitungan di hari kiamat. Sudahlah keadaan kondisinya lemah, dan kita juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Gunung tidak bertanggung jawab dia, tapi digoncang oleh Allah sedemikian rupa. Nah, manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan karena dia dibebani oleh syariat itu. Dia juga dalam keadaan lemah. Luar biasa dahsyatnya berarti untuk manusia, ya. Tsumma dzakara ta'ala halatan nasi fi dzalikal yaum. Kemudian Allah menyebut keadaan manusia pada hari itu, wa qisamahum ila syaqiyyin wa sa'id, dan pembahagiannya kepada kelompok bahagia dan kelompok sengsara. Ya, faqala, maka Allah mengatakan, fa amma man saqulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, ay rajahat mawazinu hasanatihi, artinya berat timbangan kebajikannya, wa zadat hasanatuhu ala sayyiatihi, lebih besar timbangan kebajikannya dibandingkan keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Radiyah itu menyenangkan, memuaskan. Radiyah itu artinya hati kita senang, ya, nggak ada rasa mangkel sedikit pun, itu radiyah namanya. Maka kita ketika sudah menjadi hamba yang bagus di sisi Allah, maka jiwa kita pun radiyah nantinya. Radiyah dengan suka dengan kehidupan yang kita terima di sana, dan suka dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah. Maka kemudian setelah itu Allah akan meridai kita. Fahuwa fi 'aishin hani'in raghidin sa'id. Maka dia akan berada pada kehidupan yang menyenangkan, tenang, membahagiakan, ya. Fi jinanil khuldi, ya. Fi jinanil khuldi wan na'imi. Dalam surga yang kekal dan penuh kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinuhu ay naqasat hasanatuhu an sayyiatihi. Adapun orang-orang yang timbangannya ringan, ya, ay naqasat hasanatuhu an sayyiatihi, kurang timbangan kebajikannya dibandingkan dengan keburukannya, awalam yakun lahu hasanatun yu'taddu biha, ya, dia tidak mempunyai timbangan kebajikan yang bisa diandalkan nanti pada hari kiamat, yang bisa mengimbangi timbangan keburukannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat aimat famaskanuhu wa masiruhu naru jahannama yahwi fi qa'riha. Ya, maka tempatnya nanti itu adalah neraka jahanam yang menyala-nyala, ya.
Sammaha umman li'annal ummu ma'wal walad wa mafza'uhu. Disebut kenapa fa ummuhu hawiyah, padahal artinya tempat gitu kan. Kenapa disebut ummun? Ummun itu kan ibu. Nah, maka di sini dikatakan li'annal umma, karena itu, karena ibu itu adalah ma'wal walad, tempat anak, tempat kembalinya anak, ya, wa mafza'uhu, dan tempat dia bersandar, berkeluh kesah ketika ada masalah. Jadi itu disebut dengan ummu itu induk jadinya. Jadi kita lari kalau ada masalah, kalau ada persoalan, itu biasanya lari ke ibu. Maka disebutlah tempat kembali terakhir itu sebagai ummun di dalam surah ini, dalam ayat ini. Fa ummuhu hawiyah. Fanaru jahannama tu'wiha ula'il mujrimin kama yu'wil aulada ila ummihim. Maka neraka Jahannam itu menyediakan tempat bagi mereka-mereka yang berdosa, seperti halnya seorang ibu menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Wa tadummuhum ilaiha, dan dia memeluknya, memeluknya kepadanya, ya, memberikan kepelukan yang dibutuhkan oleh anaknya. Kama tadummul ummu al-aulada ilaiha. Ya. Qala Abu Sa'ud, hawiyah itu ismun min asma'in nar, itu adalah nama dari nama-nama neraka. Summiyat biha li ghayati amakiha wa bu'di mahwaha. Dinamakan dengan hawiyah itu karena dalamnya yang luar biasa, yang kedalamannya yang luar biasa, wa bu'di mahwaha, dan lebarnya tempatnya itu, ya, luasnya itu. Ruya anna ahlun nar yahwuna fiha sab'ina kharifan, ya. Disebutkan bahwasanya ahlun nar itu berada di dalamnya itu sab'ina kharifan, dalam keluasan dan kedalamannya itu adalah 70 tahun. Kharif itu kalau nggak salah 70 tahun. Sebentar ya, saya cari dulu. Kharif. Kharif. Ada yang tahu nggak kharif itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kharif. Harus dilihat. Agak ragu artinya itu. Sab'in itu 7 ya. Sab'in 70. Oh, oke. Kharif. Satu musim. Ya. Musim di Arab. Ya, 4 kan 1 tahun itu kan terbagi 4 ya. Itu musim berarti berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Bagi 4, 3 bulan. Ya, kharifun ahadu fusulis sanah. Ya.
Ya. Jadi luasnya itu kan sampai 70 kharif itu untuk mengarungi neraka itu. Luar biasa itu. Wa ma adraka ma hiyah. Nah, apakah engkau tahu apa neraka hawiyah itu? Ini adalah kalimat tanya lagi, litafkhim wa tahwil, untuk memberikan penekanan akan dahsyat dan luar biasanya neraka itu, neraka hawiyah itu. Wa ma a'lamaka ma al-hawiyah, ya. Summa fassaraha biqauliha. Kemudian Allah menjawab sendiri pertanyaannya itu, narun hamiyah. Itu adalah neraka hamiyah. Neraka yang panas, neraka narun syadidatul hararah, neraka yang luar biasa panas, yang bersangatan panasnya. Qad kharajat 'anil haddi al-ma'hud, ya. Itu keluar daripada batas yang bisa terbayangkan oleh kita, ya. Batas panasnya itu. Fa inna hararata ayyi narin idza su'irat wa ulqiya fiha a'zamul waqudi la tu'adilu hararata jahannam. Jadi apapun panas api yang ada di bumi ini, ya, itu tidak akan bisa menyamai panasnya neraka jahannam. Ajaranallahu minha bifadlihi wa karamih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu bisa melepaskan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari panasnya api neraka itu, dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu semua apa yang bisa dibaca untuk tafsir Al-Qari'ah ini. Intinya adalah Al-Qari'ah itu hari kiamat yang dimana Allah menggambarkan bahwa manusia dan gunung itu terpecah, tercerai-berai, hancur sedemikian rupa, ya, pada hari kiamat tersebut. Lalu kemudian fase selanjutnya dari hari kiamat setelah hari berbangkit itu, maka akan dibagi manusia itu kepada dua golongan. Yang pertama, golongan yang berat timbangan amal kebajikannya, itu akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang didamba-dambakan. Tapi mereka yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan semua amal kebajikan sampai kita nanti timbangan kita itu lebih berat timbangan kebajikannya dan kita dimasukkan ke dalam surga yang menyenangkan itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.